kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Untuk kali ini saya akan membahas tentang pembuatan project akhir ya untuk e-commerce ya. Jadi apa yang akan saya bahas ini nantinya akan saya ulas satu persatu sehingga nantinya dalam pembuatan Anda semua bisa jauh lebih mudah dalam mengerjakan. Nah, untuk awal pembuatannya, jadi teman-teman kan sudah menyiapkan atau sudah saya berikan untuk CMS ya, dan Anda semua sudah belajar tentang HTML dan CSS khususnya ya. Nah, kemudian dari CMS itu adalah web yang sudah jadi, sudah siap, namun masih belum diolah menjadi topik sesuai produk e-commerce Anda seperti itu. Nah, kali ini kita akan mulai bahas satu persatu ya. Jadi dari awal ya untuk project akhir dari e-commerce tersebut. Jadi seperti biasa teman-teman semua pastikan untuk SEM sudah berjalan dengan normal ya, dan kemudian CMS yang Anda sudah siapkan ya, itu yang mini shop itu ya. Nah, ini Anda nantinya letakkan di dalam htdoc ya. Oke, ya, di dalam htdoc dan Anda nantinya di sini ekstrak sehingga menjadi folder seperti ini. Nah, namun untuk namanya bisa disesuaikan dengan nama toko Anda masing-masing. Jadi ini nanti diganti bisa ya. Tidak akan merubah tampilan atau apapun. Yang penting Anda berikan nama, jangan diberikan spasi seperti itu. Ya, kalaupun nanti ada jeda mungkin kasih underscore seperti itu. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini untuk file-filenya ya yang ada di htdoc ya. Nah, kemudian nantinya Anda bisa mencobanya ya kan. Mencobanya dengan Anda memanggil dengan awalan localhost dan nanti diikuti bila Anda menggunakan ada portnya, berarti disertakan port, tapi kalau tidak mengubah listan dan sebagainya, Anda cukup pakai localhost saja. Jadi saya panggil karena namanya tidak saya ganti, jadi saya tetap manggil dengan nama Minishop. Ya, nah awalannya tampilannya kurang lebih seperti ini. Cuman ini sudah beberapa saya modifikasi. Jadi nanti apa yang saya modifikasi ini sedikit ini adalah yang harus Anda perhatikan ya. Jadi yang harus Anda perhatikan dalam ketentuannya, khususnya ketentuan yang dari nomor 1 sampai 10 ya. Jadi itu yang akan saya sampaikan nanti. Kurang lebihnya isinya dari e-commerce semuanya dari mulai gambar, konten isi kata-katanya dan menu-menunya sehingga fitur-fiturnya Anda sendiri yang melengkapi. Harus diganti. Jadi toko yang nantinya saya sediakan ini, CMS yang saya sediakan ini hanya sebagai sampel. Nanti Anda ganti dengan produk e-commerce Anda masing-masing semua. Semua ya, tidak hanya tampilan index.html saja, namun semua menu-menunya ya. Makanya kunci dari ya pengerjaan ini adalah selesaikan dulu index.html. Kuncinya itu ya. Jadi pesan saya satu, Anda selesaikan dulu index.html, baru nanti yang lainnya, menu-menu lainnya tinggal ngikutin. Ya, tinggal ngikutin. Nanti akan saya kasih contoh ya. Nah, kita awali dulu nanti dari kita mulai membahas dulu ya. Jadi tampilan dari index.html ya. Jadi kita nanti akan menyiapkan logo toko Anda ya, logo toko Anda, dan nanti kalau di sini Anda mau panggil ya scriptnya ya dari Minishop ini Anda cari index.html. Dan ini nanti Anda buka, klik kanan bisa langsung dengan open with Notepad++ ya yang sudah Anda kerjakan atau yang sudah pernah Anda ketahui sebelumnya software ini. Ya. Nah, di dalam index.html ini sudah saya siapkan ya. Di sini ya, Anda perhatikan. Nah, di dalam index.html ini ya, nantinya ya awalannya semua saran saya Anda mengubah semua dulu isi konten-kontennya yang ada di sini ya. Dari mulai kata-katanya, caranya menyampaikan ini kan semuanya masih dalam bawaan dari Minishop. Nanti Anda sampaikan sendiri. Syukur-syukur kalau emang gambarnya mau diganti, backgroundnya kalian mau ganti dengan CSS, silahkan ya.
Dan nanti untuk yang sidebar ini saya sarankan untuk gambarnya cari yang transparan seperti ini. Jangan yang modelnya ngeblok semua apa namanya ada background seperti ini. Kesannya terlalu memaksa ya. Jadi saya sarankan cari gambar yang apa namanya natural lah, seperti ini yang seperti bawahnya. Nah, nanti untuk produk-produknya contoh-contohnya di sini ya. Nah, ini ya. Nanti bisa Anda ganti semua juga dengan gambar produk toko Anda. Toh Anda hanya sekedar tinggal mengganti apa namanya gambar saja seperti itu. Ya, dan nanti untuk keterangan harganya ini juga dibuat dengan rupiah misalkan seperti itu. Ya, dan nanti gambar-gambar seperti ini juga juga ada ininya kan apa namanya skripnya, nanti Anda tinggal ganti secara otomatis. Kalaupun nanti di sini ganti gambar kan juga tampilannya tata letaknya masih kurang lebih sama, cuman gambarnya saja yang berubah seperti itu ya. Nah, terus kemudian juga ada seperti ini, nanti kalau misalkan ada kayak sale atau apa flash sale seperti itu, nanti Anda bisa ganti dengan tampilan yang ingin Anda tentukan sendiri, itu silakan ya. Nah, dan sampai bawah nanti, nah nantinya Anda apa namanya membuat juga ada fanspage, ada video YouTube, mungkin ada bantuan, dan nanti juga ada maps di sini. Nah, dengan seperti ini, kalau ini indeks data HTML-nya sudah sesuai ya dari yang ada sudah buat dan nanti sudah selesai, artinya indeks data HTML-nya. Tinggal nanti yang menu-menu lain mengikuti saja. Contoh, saya mungkin akan panggil apa namanya shop misalkan ya, atau enggak yang mungkin tampilannya agak sedikit sama. Oke. Nah, ini contoh about ya. Di bagian about ya, misalkan nanti di bagian about, bagian ini kan ada di dalam index.html gitu kan ya. Bagian ini kan ada di bagian index.html. Nanti di dalam script itu misalkan saya carikan di sini ya, our start. Tadi ini saya cari yang bagian or satisfied ya. Bentar. Oke. Nah, ini bagian ini. Nah, ini kan berarti satu bagian ini div sampai dengan div selesai. Ini kalau Anda klik di sini berarti nanti kan sampai bawah nih, ya kan? Nah, eh, bagian ini. Nah, ini kalau saya tampilkan yang indeks kalian ya. Ya room ya, index.html ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini. Nah, ini kan satu bagian yang sama dengan yang ada di dalam about us seperti ini, ya kan? Dan itu ketika Anda sudah config atau sudah mengkonfigurasi di index.html, nah ini kalau Anda lihat tadi index.html-nya mana ini tadi. Nah, ini bisa satu bagian. Jadi satu div ini semua yang ada di sini berarti di sini ya. Nah, ini sampai sebelum sorry, maaf. Sampai sebelum follow on Instagram. Nah, panjang sampai sini ya. Nah, ini sampai di sini ya. Dan ini kalau Anda lihat di atasnya kan follow us on Instagram. Jadi seperti yang ada ditampilkan yang ada di apa namanya? Nah, ini yang ada di index.html. Nah, artinya itu satu bagian yang sama kan? Nah, artinya kalaupun ini juga mau disamakan juga boleh. Nah, ini nanti tinggal Anda copy paste ya. Jadi apa yang sudah Anda ubah di dalam ini, misalkan kata-katanya ini sudah Anda ubah ini ya dan sebagainya. Kan di dalam nanti about us .html Anda tinggal copy dari index.html kemudian Anda pastekan. Jadi Anda tidak membuat lagi gitu. Karena Anda sudah menyelesaikan bagian index.html secara keseluruhan. Makanya kita bahas dari awal itu uh, selesaikan dulu index.html seperti itu ya. Nah, nanti selebihnya tinggal mengikuti saja. Bahkan termasuk yang ada di bawahnya. Misalkan ini mau disamakan, terus apa namanya ini mau disamakan, berarti semua yang ada nanti di dalam about ini ya kan, di about ini ya kan sama ini. Berarti nanti tinggal di copy paste sampai bawah aja, beres. Jadi Anda apa namanya bisa apa namanya menyamakan tampilannya seperti itu. Cuman harus hati-hati dalam mengcopy. Anda harus pahami dulu antara div itu ya, pemisah div ya. Jadi ketika dari awal ini dibuka ya kan, berarti kan
satu section ini, berarti nanti semua sampai sampai halaman section ini berarti miliknya dari tadi ya, yang punyanya yang ada di tampilan itu ya, Satisfy ini ya. Nah ini, nah itu berada di bagian section ya. Terus satu section ini sampai selesai itu apa namanya, milik dari yang bagian tadi. Nanti yang section berikutnya ini nanti sampai dengan akhir, nah berarti nanti punyanya yang ada di followers Instagram ini ya. Dan kemudian nanti ini juga mau kasih link dan sebagainya, silahkan. Dan kemudian bagian bawah footernya ya, juga bagian footernya bawahnya ini ya, jadi bagian footer semuanya ya, sampai dengan di penutup footer seperti ini. Nah, jadi nanti harapannya teman-teman semua bisa membuat ini dengan ya lebih cepat daripada Anda harus mengkodingkan atau membuat skripnya satu persatu dari awal, indeks buat sendiri, nanti buat lagi, dan ini enggak. Anda tinggal langsung apa namanya, mengcopy, karena CSS-nya sudah siap, index.html-nya topiknya juga sudah Anda kerjakan. Jadi tinggal nanti Anda kopas-kopas saja dari indeks HTML yang Anda butuhkan. Dan dari index.html pun bila nanti ada satu section atau bagian mana, misalkan bagian ini nggak kepake misalkan, tinggal dihapus aja satu section ini, jadi nanti kan dia tampilannya apa namanya, akan kehapus. Jadi kalau misalkan kita mau hapus ya, ini misalkan bagian satu section ini misalkan tidak kepakai ya, misalkan ini tidak kepakai, dan Anda mau hapus misalkan, ya Anda jadi tinggal menghapus satu section ini ya, misalkan satu section ini sampai dengan selesai ya, harus hati-hati ya. Jadi menghapusnya, jadi menghapus dari mulai awal section sampai menutup sectionnya ya. Nah ini. Oke. Nah, nanti kalau sudah dipastikan sectionnya sudah nggak kepake, Anda bisa hapus, kemudian Anda simpan, dan Anda coba panggil lagi di index.html-nya. Oke. Nah, jadi hilang. Jadi tampilan yang seperti yang ada di ini ya, nah ini, itu jadi hilang, plus yang ada di atasnya juga ya. Jadi tersisa hanya bagian apa namanya, produk ya, tampilan produk seperti ini, dan langsung di bagian apa namanya, yang ada di tampilan seperti ini, dan langsung apa, ada flash sale, udah seperti itu. Jadi ini nanti Anda bisa sesuaikan dengan konten kalian masing-masing ya, tidak harus tampilannya terpacu yang ada di dalam CMS ini, cuman ini disediakan template. Nah, ini untuk CMS itu kan sebuah template di dalam content management system ini, di mana untuk membantu Anda untuk membuat toko online Anda atau web Anda jauh lebih baik dan jauh lebih bagus tampilannya seperti itu ya. Nah, itu untuk awalannya ya, sehingga nanti teman-teman silakan dipahami dengan baik dan benar untuk apa namanya, awalan dari pembuatan CMS e-commerce ini. Nah, selanjutnya habis ini kita akan apa namanya, melakukan pembahasan satu persatu ya dari ulasan project kita ya, yang akan kita bahas. Oke. Untuk ketentuan yang sudah saya berikan ya untuk apa namanya di sini, poin-poinnya ya. Jadi nanti akan saya mulai dari poin pertama sampai seterusnya hingga nanti selesai dari 10 poin ini, sehingga nanti teman-teman bisa mengerjakan dan dapat gambarannya lebih jelas. Jadi tidak hanya sekedar melihat dari 10 poin ini saja, tapi nanti tetap saya sampaikan apa yang harus Anda lakukan. Dari yang tadi sudah saya sampaikan, tinggal Anda baca poin-poin yang sudah tersedia ini. Pertama, kita akan membahas tentang logo toko Anda. Nah, untuk logo sendiri ya, nanti di sini saya akan menampilkan ya contoh bahwa nanti logo yang harus ditampilkan minimal ada dua. Yang pertama, contoh di sini logo adalah di bagian fav icon yang ada di bar URL web Anda, dan yang kedua toko yang ada di apa namanya, samping nama toko Anda di sini. Jadi nanti ada dua gambar di sini ya. Nah,
Beda dengan contoh yang ada di web defaultnya. Kalau misalkan saya kasih contoh di sini, Minishop, contohnya di sini. Nah, ini kan belum ada gambarnya, ya kan? Nah, terus makanya di sini di dalam ini juga gambarnya masih bawaan dari SAM ya, web servernya ya. Jadi nanti akan Anda ganti dengan seperti ini ya. Makanya tadi kuncinya adalah selesaikan dulu index.html-nya. Jadi nanti sisanya Anda tinggal ngambil script yang ada di index.html nanti untuk Anda terapkan di bagian web yang Anda tentukan. Yang misalkan about.html, blog.html, kontak.html, chart.html, terus katalog.html dan seterusnya nanti Anda tinggal ngambil dari index.html tersebut ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk di index.html, jadi saya hanya akan membahas pada poin di index.html ya. Anda lihat nanti di sini saya akan sertakan saya perbesar ya. Ya, saya sertakan nanti Anda juga bisa melihat dari video ini ya. Saya sertakan juga nanti untuk scriptingnya. Nah, di sini kita akan menambahkan 5 icon ya yang pertama ya. Bahwa di sini saya akan menambahkan shortcut icon ya, namanya link rel shortcut icon yang nanti di sini saya taruh gambarnya, foldernya terserah ya. Anda mau taruh folder gambarnya tidak harus sesuai dengan folder ini silahkan ya. Yang penting nama filenya sama ya. Saya di sini mengambil nama dompet.jpg yang di dalam folder chart image dompet.jpg dan Anda lihat di sini saya punya folder chart, terus image ya. Terus di sini saya punya logo untuk dompet.jpg seperti ini. Nah, makanya nanti ketika dipanggil ya akan menghasilkan logo seperti ini. Nanti Anda bisa pakai logo yang transparan ya, saya minta untuk transparan jadi supaya gambar ikonnya di sini atau fav ikonnya lebih menarik ya. Gitu yang toko yang gambar yang pertama. Yang gambar yang kedua, Anda di sini bisa melihat bahwa di sini ada kan kalau kita punya sebuah aplikasi atau toko, kalau Anda pernah belanja juga kan Anda sering lihat seperti kayak Tokopedia, Shopee, terus kemudian bahkan web-web yang mungkin ada di kebanyakan umumnya yang mungkin beredar atau ada yang sering Anda jumpai pasti punya logo sendiri, brand sendiri. Nah, itu yang menciri khaskan tokonya dia. Makanya saya minta untuk Anda membuat brand logo Anda sendiri yang mungkin bisa dalam bentuk transparan, terus kemudian Anda pasang di web Anda ini. Juga nanti saya beritahukan untuk scriptingnya di sini ya. Anda bisa lihat ya. Kalau Anda kan pasti mengira-ngira, oh ini ada di bagian toko dompet. Artinya nanti Anda akan taruh pasti di bawahnya scriptnya yang ada di toko dompet. Ya, jadi nanti Anda bisa cari yang di bawahnya nama toko Anda ya, misalkan Minishop ya, seperti Minishop ya seperti itu ya. Dan nanti atau nama toko Anda masing-masing. Nah, itu saya tambahkan satu buah script di sini. Ya, image class, img class dengan kelas namanya gambar ya, kemudian source image logo slash logo underscore toko.png. Artinya saya menaruh gambar logo underscore toko.png di dalam image, di dalam folder image yang ada di mini shop saya di sini ya, image. Ya, jadi saya sudah menyediakan gambar di sini. Nah, dengan seperti itu ya saya sudah menyiapkan gambar. Nah, cuman di sini kan pakainya CSS. CSS-nya namanya kelasnya gambar ya. Nah, harus hati-hati di sini kalau pakai CSS. Jadi nanti kalau Anda mau bermain CSS pun, makanya saya sudah terangkan materi CSS supaya nanti Anda bisa memodifikasi bahkan menambahkan sendiri. Itu ada di dalam file htdoc Anda di dalam folder CSS ini ya. Itu semua konfigurasi tampilan CMS ini ada di file ini, style.css. Jadi kita nggak akan mengotak-ngatik bagian dari bootstrap-nya, tidak. Kita hanya fokus pada tampilan saja, yaitu style.css. Kalaupun Anda mau menambahkan ya atau memodifikasi ya, jadi di sini Anda fokus di sana. Nah, Anda sudah buka style.css-nya di sini. Nah, jadi nanti Anda bikin kelas gambar ya di sini ya. Nah, makanya Anda mau taruh di mana terserah. Saya taruh di bawahnya navigation navbar brand. Jadi mungkin saya buat ingat-ingat kalau misalkan saya butuh membuka lagi, saya di sini menaruh gambar ini kan atas dari kelas ini kan navbar brand ini ya. Artinya saya taruh di bawahnya supaya nanti kalau mencari lagi tidak terlalu rumit. Dan ataupun kalau Anda mau cari pun tinggal Ctrl F atau searching langsung kata-katanya Anda cari, Anda pasti nemu. Misalkan di sini mau cari
navbar ini kan brand seperti ini. Navbar brand. Nah, jadi nanti langsung ketemu. Jadi nanti tinggal Anda sesuaikan keinginan kalian untuk memodifikasi bagian apanya seperti itu ya. Dan kalau di gambar tadi saya hanya sekedar ingin men-setting height sama width-nya, ukurannya saja. Ya, panjang dan lebarnya saya sesuaikan. Di sini tinggal berarti nanti saya panggil gambarnya. Artinya kalau saya manggil gambar di sini dengan menggunakan kelas gambar dan saya ngasih gambar apapun, itu pasti ukurannya akan menyesuaikan yang ada di CSS ini. Ya. Jadi selalu akan menyesuaikan yang ada di sini. Jadi Anda mau pakai gambar apapun boleh, silahkan, dan nanti ukurannya bisa disesuaikan yang ada di style.css. Itu seperti itu. Makanya Anda nggak perlu khawatirkan, style.css sudah disertakan di sini, sudah dipanggil. Nah, ini dia sudah menyertakan ini. Jadi di dalam awalan ketika membuat index.html pasti selalu ada pemanggilan CSS-nya. Bahkan di HTML lainnya, misalkan di blog, about, ya. Misalkan Anda mau buka open with, ya, semuanya pasti memanggil CSS-nya di sini. Nah, nanti tinggal Anda tambah-tambahkan saja sesuai keinginan Anda untuk CSS-nya. Seperti itu ya. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 dengan jawaban tersebut sudah selesai untuk nomor 1 ya. Dan nanti tampilan web Anda setiap halaman web sudah sesuai topik. Maksudnya seperti tadi ya. Jadi topiknya disesuaikan, terus gambar logonya ada di setiap halaman, terus favicon-nya juga. Terus nanti saya minta juga ada menu katalog produk beserta isi kontennya. Makanya nanti saya minta Anda untuk membuat menu katalog produk minimal ada katalog produk minimal 3. Misalkan di web ini ya, katalog. Nah, misalkan Anda bikin menu katalog di index.html misalkan. Jadi Anda boleh membuat menu katalog. Jadi kita coba ke bagian menu katalog ya. Oke. Oke, biar cepat. Oke, nah ketika Anda di sini ke menu katalog ya, Anda boleh lihat di web Anda dulu. Ketika di katalog itu ada shop ya. Shop di sini hanya sekedar ini ya, untuk menampilkan gambar ini ya, untuk mau belanja ya. Cuman kan di sini kalau mau dibuat belanja belum bisa. Nah, abaikan ini. Jadi nanti kalau mau belanja ya atau chart, nanti saya sediakan fitur sendiri di home, nanti baru namanya mulai berbelanja atau benar-benar shopping kayak gitu, itu juga bisa. Jadi katalog ini hanya sekedar semacam kayak artikel blog Anda kalau Anda punya barang ini seperti itu. Jadi nanti Anda boleh di bagian shop ini ya. Nah, shop ini ya. Ini kan shop ini ya. Shop ini kan mewakili satu Anda bisa membuat katalog ini, shop ini, Anda bisa membuat untuk satu kategori produk ini, misalkan katakanlah shop ini sebagai kategori jeans. Terus nanti bikin lagi shop yang kedua, jadi nanti di sini ada copy paste aja shopnya. Nah, ini kan shop yang pertama, nanti copy lagi shop yang kedua sebagai kategori produk yang kedua, nanti di copy lagi ya. Yang ketiga jadi shop kategori yang ketiga. Jadi nanti di sini nanti ada katalog, nanti ada t-shirt, jeans, jaket. Nah, itu sebagai katalognya seperti itu. Nah, nanti ketika diklik kan tampilannya seperti ini. Ya, ketika diklik kan tampilannya seperti ini ya. Jadi ini nanti isinya sebagai menjawab pertanyaan yang nomor 3 ya, yang ada di ketentuan. Nah, masing-masing katalog terdapat 3 produk di dalamnya. Jadi nanti di dalam ini ada 3 produk ya, minimal 3 produk, dan di situ gambarannya di sini sesuai topik Anda masing-masing, dan itu disesuaikan aja harganya ya, dan dibuat dalam bentuk rupiah, dan nanti add to chart-nya nanti bisa diarahkan ke waktu kita mau di poin ke 10 CRUD-nya seperti itu ya. Jadi yang link-link belum terlink itu bisa dilingkan, dan emang yang nggak kepake dihilangkan. Itu seperti itu untuk katalognya ya. Nah, nanti ketika diklik ini ya, ketika diklik ini misalkan
itu menjawab soal yang tadi ya, detail produk ya. Nah, menjawab detail produk, masing-masing katalog produk nanti terdapat 3 produk di dalamnya. Nah, nanti ketika diklik ada produk detail. Nah, produk detail itu nanti ketika diklik misalkan saya ingin melihat ini. Nah, ini ada di sini ya. Sudah disediakan namanya single produk. Nanti ada cari single produk namanya di web di Minishop single produk. Nah, ini tadi kan berarti menjawab jadi dari detailnya si sepatu ini, ya kan? Nah, jadi ketika nanti ini diklik di link-kan, ya, ini diklik di link-kan, ya, itu jadi single produk tadi. Jadi nanti sehingga nanti diklik, ini diklik berarti kan Anda membuat di sini membuat 3, ya, membuat 3 untuk satu kategori. Artinya kalau Anda diminta membuat 3 kategori, berarti Anda harus membuat 9 atau membuat 9 HTML untuk produk detailnya atau produk singlenya. Seperti itu ya, dan nanti disesuaikan. Ya, jadi saya minta seperti itu teman-teman semua. Jadi dengan seperti itu Anda sudah menyesuaikan tampilannya, ya tampilannya nanti disesuaikan dengan tampilan indeks kayak logo, fav icon-nya disesuaikan dan fanspage ya, terus menu ya, menunya disesuaikan karena nanti kalau Anda cek ini menu saya di sini untuk mulai berbelanjanya kan belum ada ya. Tapi di sini sudah ada nih yang di home. Nah, ini nanti bisa itu. Nah, jadi bisa ditambahkan semuanya. Jadi fokusnya kuncinya ada di index.html. Itu jawabannya ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau chart ya, ini chart ini nanti bisa Anda hapus, Anda nggak akan menggunakan ini ya. Chart yang ada di bawaan Minishop itu nggak akan kita pakai. Ya, checkout pun sama, checkout pun kita nggak pakai ini ya, nggak pakai ini. Jadi apa namanya ini sudah disediakan. Mungkin menu ini nanti bisa disembunyikan, nggak perlu dihapus dari Minishopnya nggak apa-apa. Tapi nanti ini di chart sama checkout disembunyikan karena kita akan menggunakan menu CRUD sendiri ya. Nantinya dengan yang ada di sini ya. Itu seperti itu. Oke. Artinya logo sudah, tampilan web sudah, menu katalog sudah, masing-masing katalog terdapat 3 produk di dalamnya juga sudah. Nanti produk detail juga sudah, fanspage juga sudah, menu nanti Anda tinggal menambahkan menu ya yang di indeks. Contohnya di indeks ya. Nanti yang menu lainnya tinggal disesuaikan. Nah, ini contoh. Saya menambahkan setelah kontak ya di dalam tampilan ya, di dalam tampilan kontak saya tambahkan namanya mulai berbelanja supaya Anda lebih mudah mengertinya. Saya tambahkan namanya mulai berbelanja ya. Dan nanti di sini kan untuk setiap pada bagian about.html. Nah, ini kan belum ada nih ya. Jadi Anda tinggal nambahin di bawahnya saja. Ya, tinggal ditambahkan bawahnya. Jadi dengan seperti itu nanti semua tampilannya akan menyesuaikan sama dengan indeks seperti itu. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Oke. Itu menjawab jadi poin yang apa namanya tadi yang di dalam menu tadi ini. Nah, terus artinya 7 poin sudah Anda dapatkan gambarannya dan Anda bisa mengerjakan 7 poin itu. Dan nanti yang poin ke-8 kita fokus kepada bagian 89 ini fokus pada bagian footer ya, yaitu gambar dan video. Nah, ini untuk gambar dan video sekarang ya. Gambar dan video. Bisa kita lihat di bagian indeks. Nah, ini enaknya kalau Anda pakai yang logo ini, tampilan logonya menyesuaikan. Jadi di scroll tampilannya jauh mengikuti ya. Oke, sekarang yang ada di sini. Nah, kan footer bawaannya ada sendiri tadi. Tapi Anda nanti mau ganti terserah silakan. Nah, ini saya kasih minimal di web Anda nanti ada video dan maps-nya. Nah, syaratnya ini pasti harus online. Kalau tidak online pasti nggak akan muncul gambarnya atau videonya. Nah, caranya membuat ini sederhana, sama kayak Anda belajar WordPress waktu lalu. Ketika Anda di sini sudah punya video dan maps-nya di embed kalian, ya, Anda misalkan apa namanya ngakses video ya, misalkan apa namanya ngakses video ya, itu Anda bisa cari searching sesuai keinginan Anda ya, sesuai dengan topiknya. Nah, ketika Anda misalkan mau ambil ya gambarnya di sini, nah Anda bisa apa namanya untuk bagikan. Nah, di sini. Dan Anda nanti ambil apa namanya dengan menggunakan sematkan di sini. Nah, ini ketika Anda lihat ini Anda cukup salin aja skripnya. Ya. Nah,
Cuman ketika Anda mensalin, Anda harus hati-hati memposisikan video tersebut. Kan Anda berarti misalkan saya ingin meletakkannya nanti di bawah tulisan review misalkan, atau di bawah tulisan help misalkan. Nah, jadi Anda harus cari dulu ya seperti itu kata-katanya. Nanti ya setelah itu berarti Anda letakkan posisinya nanti di dalam untuk di dalam CSS yang tersedia. Jadi di ini ya, setelah ini ya, nah ini Anda letakkan di sini ya, setelah kelas list unstyle ini ya. Nah, karena semuanya di dalam kelas yang sudah ditentukan ya. Kita lihat di sini ya, itu di sini saya sudah menyediakan ya, saya sudah copy di sini. Nah, cuman untuk default width dan height-nya itu Anda tinggal sesuaikan saja ya, tinggal disesuaikan. Makanya cukup dipaste aja, Anda nggak perlu nambahin script apa-apa, cuman ganti ukuran saja supaya nanti gambar ukurannya jauh menyesuaikan di sini. Kalau misalkan Anda letakkan di bagian sini atau yang ada di bagian lainnya, silahkan, atau di menu lainnya silahkan. Yang penting saran saya satu, sesuaikan ukuran gambarnya. Jadi nanti dengan seperti itu Anda bisa melihat videonya secara langsung yang ada di sini sesuai keinginan Anda. Ini untuk gambar yang di sini ya, untuk YouTube ya. Nah, kalau Maps pun sama, Google Maps pun sama. Anda nanti tinggal menyiapkan Google Maps Anda masing-masing, peta lokasi Anda ya. Ketika Anda sudah memiliki lokasi peta Anda, kalau saya di sini menggunakan alamat rumah, seperti itu ya. Anda tinggal cari tempat Anda sekarang. Nah, terus pilih yang rumah misalkan seperti itu. Nah, kemudian Anda nanti tinggal share. Pilih, nah bagikan di sini. Pilih juga yang sematkan peta atau embed ya. Nah, kemudian tinggal Anda copy. Nah, nanti Anda letakkan juga sesuai dengan yang Anda tentukan. Jadi artinya nanti Anda menyesuaikan ya. Nah, misalkan Anda ganti di sini lokasi kami ya gitu. Ya. Dan Anda paste di sini. Tapi jangan lupa juga ukurannya disesuaikan. Nah, ini saya sesuaikan di sini ya biar sama. Nah, nanti kalau sudah berarti Anda tinggal refresh saja. Nah, ini tinggal seperti ini. Jadi nanti Anda teman-teman ketika mau membuat menu yang lain, blok HTML, kontak HTML, kategori produk.html, terus detail produk.html, itu tinggal ngambil aja. Anda nggak perlu dari index.html, nggak perlu ngambil yang lainnya. Nah, nanti copyrightnya dan sebagainya Anda bisa ganti dengan keterangan Anda masing-masing, itu silahkan ya. Jadi seperti itu untuk penjelasan gambar dan video. Jadi saya harap ke 9 poin itu sudah Anda lakukan semua di minggu ini ya. Jadi di minggu ini semua 9 poin ini harapan saya maksimal sudah selesai. Artinya di poin yang ke-10 ya, CRUD itu tinggal yang sisanya, harapannya Anda bisa jadi di dalam progresnya di minggu depan. Nah, di sini CRUD yang dengan database juga akan sekalian saya sampaikan. Selanjutnya pada poin yang ke-10 atau yang terakhir di sini adalah kita akan membuat CRUD ya, atau di sini membuat di dalam web e-commerce kita itu kita akan membuat toko yang sudah kita buat. Kita akan membuat semacam penyimpanan di mana nanti ada transaksi di dalamnya, bahwasanya nanti ada produk ketika user ingin mengakses web Anda, sudah melihat isi produk Anda, promosi Anda, katalog Anda, terus detail produk dari Anda, dan nanti ketika diklik mau membeli barang, ya, membeli barang, itu nanti ketika sudah klik barang, misalkan ini ada di menu shop misalkan, nah ini klik ya, diklik, nanti akan diarahkan ke bagian mulai berbelanja tadi ya, atau di dalam kategori produk ya, itu nanti ini ketika di lihat ya, ada produk 1, produk 2, produk 3, terus nanti ada katalog produk selanjutnya, itu ada produk 4, 5, 6, terus katalog berikutnya ada produk 7, 8, 9 seperti itu. Ketika diklik add to chart ya, atau mulai belanja ya,
itu kita gantinya dengan jangan add to chart ya, atau kita bisa by no gitu juga bisa. Ya jadi nanti tombolnya bisa dihilangkan salah satu itu juga nggak apa-apa. Itu nanti Anda klik by no gitu misalkan, dan itu nanti akan diarahkan ke halaman mulai berbelanja seperti ini. Ya, nah jadi saya sudah menyiapkan apa namanya skema untuk proses transaksinya ya di sini ya, proses transaksinya, dan itu saya akan menyediakan beberapa file tambahan di sini yang nanti akan saya berikan ke Anda. Jadi nanti Anda tinggal mengikuti instruksi untuk apa namanya instalasinya ya. Nah, langkahnya bagaimana? Kita akan bahas dulu satu persatu ya. Nanti CRUD ini fungsinya Anda bisa apa namanya menampilkan tampilan toko Anda di sini. Jadi nanti ada produk Anda yang tadi sudah Anda upload. Jadi nanti ada 9 produk ya. Minimal 9 produk, ini berarti nanti dari kategori. Kan setiap satu baris ini isinya 3. Jadi nanti dari katalog 1 atau apa namanya kategori produk 1, ini kategori produk yang kedua atau katalog yang kedua. Nanti yang baris ketiga adalah katalog produk yang ketiga. Jadi nanti di sini menjelaskan nama produknya dan harganya ya sama ya. Dan di sini nanti standarnya akan diisi 1 seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda mau, ini saya hapus dulu dari awal ya. Nah, jadi ketika tampilan awal seperti ini saya menambahkan, ini baru menyiapkan 4 buah produk ya, seperti ini ya. Ketika saya ingin membeli satu buah produk, misalkan di sini saya beli ya, add to chart gini misalkan. Terus barang itu akan nambah ya. Kalau misalkan Anda mau nanti menggantinya, berarti Anda remove, nanti diganti dengan jumlah itemnya yang sesuai ya. Secara otomatis dia di sini sudah menghitung ya jumlah pembeliannya, tidak manual lagi. Dan nanti di sini misalkan saya mau beli 2 item ya, di sini akan langsung terjumlah. Nah, ini nanti ketika Anda klik itu chart tadi sudah diproses, di bawah ini adalah ada detail proses pembelian Anda. Pada keterangan di bawah ini adalah detail dari pemesanan Anda. Jadi nanti Anda tinggal mengisikan isi identitas Anda. Itu nanti Anda akan mengisikan identitas Anda di sini untuk pembeliannya, dan email pemesanan ini adalah email pemesanan yang akan dituju. Jadi email Anda nanti bisa Anda isikan email Anda. Jadi ini kan ceritanya web server ini ya, atau apa namanya yang kita gunakan ini kan masih berbasis lokal. Cuman kita nanti akan setting bagaimana caranya uh, web yang kita buat di web e-commerce ini yang ada di web server kita yang Anda gunakan menggunakan SEM ini akan bekerja untuk bisa mengirim pesan ke email Anda ya, mengirim pesan ke email Anda. Nah, di sini web e-commerce ini ya yang Anda buat ini itu akan mengirimkan pesan ke email si penggunanya atau usernya bila mana ada yang ingin beli barang ya, dengan memasukkan email pengguna user tersebut, nanti dengan subjek pemesanan yang misalkan kita tuliskan, misalkan uh, beli barang apa namanya apapun lah, bisa kasih beli barang online misalkan seperti itu ya. Nah, dengan total harga sekian, kemudian nanti Anda misalkan di sini kan saya kasih ketentuan 5 digit NIM terakhir. Nah, jadi nanti Anda kasih NIM aja di depan ya, misalkan seperti itu. Kemudian Anda berikan pembatas atau apapun lah, yang penting jangan di enter 2 kali ya. Jadi nanti Anda bisa memberikan keterangan sesuka Anda. Jadi misalkan beli HP notebook ya, notebook, terus ada beli Panasonic misalkan. Nah, jadi nanti ketika dikirim pesan ya, ini syaratnya Anda harus online ya. Jadi supaya web servernya bekerja bisa mengirim ke email Anda ya. Ini Anda kirim pesan, ini akan memproses ya. Jadi sehingga data yang Anda pesan ya, itu bisa masuk pesan Anda berhasil dikirim ya. Berarti kita bisa cek di email Anda ya. Di sini ya. Saya barusan cek email nih ya. Dari apa namanya? Cuman pengirimnya di sini kan Setiono Oki 2. Saya berarti di sini saya punya 2 email yang harus saya gunakan untuk bisa membuat aplikasi ini. Yang pertama, email pertama ini ya apa namanya Anda buat ya untuk
sebagai web servernya ya yang akan mengirim. Jadi kalau email itu kan ada yang mengirim, ada ada yang mengirim, ada yang menerima. Jadi yang menerima itu kan yang beli, yang mengirim Anda yang buat web. Jadi misalkan yang buat web nama emailnya ini, dan nanti ketika Anda kirim ya, ketika Anda kirim itu apa namanya isinya tadi pesannya sesuai yang Anda tuliskan, dan ini juga ada totalnya sesuai yang tadi sudah diberikan ya, dan ditujukan ke email yang tadi yang dimasukkan ya di situ. Nah, cuman sekarang kan berarti teknisnya adalah sekarang bagaimana caranya ya kan. Nah, ini kita tekan tombol kembali dulu, kita masuk lagi ke sini. Nah, poinnya ada dua. Yang pertama, Anda membuat tampilan ini bisa menambahkan produknya, bagaimana caranya ya kan. Terus yang kedua, bagaimana untuk bisa men-setting email ini supaya bisa bekerja di web server Anda. Oke, itu yang akan kita bahas ya. Jadi langkah awal kita akan bahas dulu bagaimana caranya ya. Yang pertama dulu saya akan sampaikan ke Anda, saya nanti akan memberikan satu buah folder baru atau di sini rar baru. Isinya nanti adalah folder chart. Ya, folder chart ini berarti Anda sudah langsung tinggal bisa pakai ini seperti itu. Cuman perlu dimodif sedikit ya. Dimodif isi produknya ya. Cuma nanti kata-katanya dan tampilannya sedikit-sedikit. Nah, nanti di dalamnya ada apa saja? Di dalamnya nanti ada index.php ya. Kita akan bedanya apa Pak dengan index.html? Jadi kalau Anda ingin belajar database, kalau nanti Anda terapkan di dalam web, itu supaya bisa diolah nanti pemrograman di dalamnya yang bisa untuk kalau HTML saja itu tidak bisa ya, harus dengan menggunakan PHP. Cuman ini kita sebenarnya tidak akan masuk karena lebih jauh materi tentang ini. Cuman di sini karena ada kaitannya dengan proses transaksi, makanya saya berikan sedikit namanya CRUD. Tapi kita tidak akan membahas terlalu panjang bagaimana langkah-langkahnya sampai ke materi PHP itu tidak. Cuman saya sudah menyediakan source-nya di sini untuk Anda bisa gunakan. Nah, ada juga kirim.php dan kemudian nanti ada SQL-nya ya, atau di sini database-nya yang sudah saya siapkan. Nah, nanti langkahnya adalah ketika Anda sudah mempunyai ini ya, Anda langkah pertama adalah di web browser Anda akses yang namanya localhost di sini disertai php myadmin seperti ini ya, php myadmin. Oke. Nah, ketika nanti sudah nampil tampilannya seperti ini ya, Anda wajib membuat satu buah nama database. Namanya adalah sesuai dengan yang saya berikan yang ada di sini. Tabel produk, nggak boleh ada spasinya, tapi kalau mau ada spasi kasih underscore. Ya, di sini disesuaikan ya. Caranya bagaimana? Anda tinggal klik di bagian menu basis data di sini. Ya, dan kemudian nanti Anda kasih nama tabel produk ya. Nah, ketika Anda klik di sini Anda buat, nanti akan muncul sukses seperti itu. Dan nanti kalau sudah sukses, Anda bisa klik di sini tabel produknya. Kalau di punya saya di sini sudah ada datanya. Kalau di punya Anda nanti ketika baru membuat, Anda pasti masih kosong. Anda lalu pilih yang namanya import di sini, ya. Oke, ketika ada di import, Anda pilih file. Nah, file tadi Anda arahkan ke yang tadi saya berikan, yaitu tadi ya, tabel produk ini ya. Oke, tabel produk ini, jadi nanti Anda pilih, saya arahkan dulu. Dan ini chart ini nanti foldernya ditaruh di dalam folder toko Anda ya, yang tadi Anda sudah buat ya. Jadi nanti menambah seperti ini. Nah, ini nanti ada seperti ini. Nah, yang disetting nggak perlu ada yang disetting. Ketika Anda sudah pilih file, Anda langsung kirim aja. Ketika sudah hijau semua, sudah sukses semua, artinya Anda sudah bisa melihat data yang ada sebenarnya isinya adalah yang ada di sini. Nah, ini tampilannya. Kalau Anda mau lihat hasil dari isi datanya yang Anda sudah tambahkan tadi, itu ada di klik. Nanti kan ada muncul tabel produk. Ya, ketika Anda klik tabel produknya, itu akan muncul isi datanya. Ya, kalau datanya di sini nanti yang saya sediakan itu sudah saya rubah namanya nanti bisa dalam bentuk rupiah. Jadi nanti di sini kalau Anda mau mengubah strukturnya,
Ya, kalau Anda mau ngubah strukturnya, itu nanti ada di sini. Ini sudah Anda nanti tidak perlu nyeting-nyeting lagi sebenarnya seperti itu. Cuma nanti kalau mau nambahin produk, ya nambahin produk, Pak bagaimana mau ngapus, mau nambah. Ini misalkan nanti kamu hapus, tinggal hapus. Ya, klik hapus, itu bisa. Nanti kalau mau menambahkan, klik yang di sini tambahkan. Ya, nah cuma nanti harus hati-hati ya. Kalau mau menambahkan, nanti Anda bisa ngelihat dulu apa namanya contohnya terlebih dahulu. Klik aja di sini, salah satu ya. Misalkan mau ngelihat dompet kan, Anda klik ubah edit gitu kan. Nah, oh nanti di sini kan muncul ini berarti nilai value-nya yang keempat. Berarti nanti kalau Anda mau ngelanjuti data selanjutnya berarti data yang kelima. Terus nama produknya, kemudian apa namanya image-nya. Nah, image-nya di sini sudah disesuaikan, nanti ditaruh di dalam image apa namanya di dalam folder chart. Artinya kalau kamu mau menambahkan gambar, taruh aja di sini ya untuk produknya. Artinya nanti dengan seperti itu Anda misalkan mau misalkan nambahin misalkan ikat pinggang.jpg, baju.jpg, terus apa jaket jeans.jpg, silakan. Harga juga nanti tinggal di apa namanya tulis saja. Itu kalau mau sudah selesai tinggal nanti Anda kirim atau tambahkan. Ini kan kalau tadi kan baru ngedit ya. Kalau mau ngedit ya, kalau nggak jadi ya, kalau nggak jadi berarti nanti Anda apa namanya tinggal klik lagi di sini. Jadi Anda kan nggak mengubah, Anda bisa klik tambahkan. Berarti nanti tinggal ditulis filenya yang kelima, nama barang, ya kan, terus image-nya, image.jpg-nya, terus kemudian harganya berapa, ya. Anda tinggal sesuaikan. Nah, itu kalau Anda mau nambahin satu tok. Kalau mau nambahin satu aja. Kalau mau nambahin beberapa sekaligus, ini klik ABK-nya di uncheck, kemudian tambahkan. Mau nambah berapapun bisa. Misalkan sekaligus 5 produk, secara otomatis Anda bisa menambahkan di situ. Ya, jadi dengan seperti itu Anda bisa menambahkan, nanti Anda lalu kirim. Ya, cuma di sini harus ada gambarnya seperti itu. Misalkan saya kasih gambar selanjutnya aja ya, yang biar buat contoh Anda. Di sini saya nambahin tas 5.jpg misalkan. Tas trendy 5.jpg. Harganya 200.000. Saya kirim. Nah, ini hijau. Nanti kita lihat jelajah di sini ya untuk yang tampilannya. Ya, sudah nambah ya tas trendy. Nanti kita cek di sini di dalam fitur Cakandana ini. Sudah nambah ya, jadi nanti gambarnya seperti nah nanti makanya saran saya kalau gambar cari yang resolusi gambarnya sama supaya nanti gambarnya tidak ada ukuran tampilan chartnya tidak besar dan kecil seperti ini. Jadi nanti dengan seperti itu Anda bisa menyesuaikan tampilan jauh lebih menarik seperti itu. Ya, dan ini bisa diproses. Ini cara yang untuk menambahkan barang ya. Jadi dan menghapus barang sudah selesai dan ini nanti Anda tidak perlu mengubah terlalu banyak konfignya. Jadi nanti kalau Anda mau mengubah konfignya itu di sini ada image ya di index.php. Anda juga buka menggunakan ini ya Notepad++ ya. Nah, cuma nanti yang diganti tetap saja saya minta yang ada di tampilan ya seperti atas ini tampilannya terus nanti Anda ubah harganya menjadi rupiah kan ini masih dolar semua. Anda rapikan lagi ya. Jadi keterangannya yang ada ini kan mainnya ada di index.php. Semua proses ini ada satu di dalam index.php. Kalau kirim.php itu untuk emailnya nanti ya. Jadi itu selesai ya untuk yang apa namanya index.php ya. Nah, kemudian kalau sudah berarti Anda untuk pada bagian yang utama ini selesai. Akan kita lanjutkan lagi ke bagian yang kedua. Bagian kedua ini adalah bagian email. Nah, bagian email ini harus Anda setting terlebih dahulu. Yang harus Anda setting bagaimana apa saja yang harus Anda setting? Pertama, nanti Anda harus menyeting pada bagian web server Anda. Jadi nanti ketika Anda sudah men-setting, mungkin Anda bisa stop terlebih dahulu ya apa aja Anda kalau mau menyeting bagian email ini stop dulu nanti Anda bisa pilih yang bagian config nanti pilih yang php.ini ya pertama php.ini ini sudah saya siapkan nah nanti Anda cari yang bagian ini ya mail function nah nanti Anda cari yang mail function ketika Anda sudah menemukan kontrol mail function di sini ya ketemu ya misalkan di sini mail function sudah ketemu anda lihat pada bagian SMTP localhost, SMTP port,
dan sendmail pad ya. Yang ada di bagian 2 ini ya, itu nanti Anda berikan titik koma di awalnya untuk menutup fungsinya ini ya. Kalau kita mau menghilangkan ini nanti fungsinya kan bekerja. Titik komanya dihilangkan itu nanti fungsinya bekerja. Nah, sendmail ini kan kita butuhkan nantinya untuk mengirim email. Nah, nanti sendmail ini akan diarahkan ke direktori yang mana. Nah, makanya nanti sendmail ini akan bekerja nanti pada bagian sendmail sendmail.exe ya. Jadi nanti akan bekerja seperti itu. Nah, makanya ini nanti titik komanya dihilangkan dan Anda nanti sesuaikan persis dengan tampilan yang ada di sini. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah itu pada bagian yang pertama ya. Lalu pada bagian yang kedua, ketika sudah jangan di start dulu Apache-nya dan MySQL-nya. Anda nanti silahkan ke bagian SAM ya. SAM terus lalu kan ada namanya sendmail nih ya. Nah, lalu Anda cek sendmail.ini. Nah, kan ada sendmail.ini. Nah, ini nanti akan saya sediakan sendmail.ininya. Nanti tinggal Anda isi copy paste isinya yang ada di dalamnya. Saya sudah menyiapkan sendmail.ini. Nah, semua ini nanti dari awal sampai akhir tinggal Anda copy. Cuma nanti ketika Anda copy, Anda harus ubah isinya sedikit. Yang pertama adalah ini cukup ubah bagian yang saya beri label X ini aja. Pada bagian username, password sama sendernya. Kenapa? Kenapa? Yang Anda kirim di sini ya, ini nanti kan emailnya dua, yang sebagai bertindak sebagai server, username dan password. Jadi ini yang bertindak sebagai pengirim. Yang penerima kan nanti kalau sebagai bertindak penerima kan di sini. Ya, itu yang bertindak sebagai penerimanya. Makanya sebagai pengirimnya. Nanti saya minta Anda untuk berarti menyediakan dua email seperti itu ya. Jadi dengan seperti itu sudah Anda aktifkan fiturnya. Kemudian Anda simpan, baru nanti Anda bisa aktifkan lagi Apache-nya dan MySQL-nya ya. Lalu yang step yang ketiga ya, saya akan untuk di Gmail Anda atau di aplikasi kita menggunakannya Gmail ya. Jadi Pak kalau ada yang pakai Yahoo gimana? Tidak bisa. Ya mungkin bisa. Nanti tapi harus ganti lagi untuk portnya dan kemudian alamat emailnya harus ganti disesuaikan. Yang saya rekomendasikan ini pakai Gmail ya. Dan kemudian selanjutnya kalau sudah Anda berarti nanti selanjutnya tinggal mengaktifkan fitur yang ada di Gmail. Gmail Anda. Caranya bagaimana? Saya nanti akan menyediakan sebuah source ya, di mana untuk Anda bisa mengaktifkan ya. Jadi di email Anda yang sebagai pengirim ya, itu harus diaktifkan ya fiturnya ya. Jadi nanti fitur ini akan nanti ini kan karena saya belum login, saya coba yang pakai yang sudah login aja. Nah ini. Oh, secure app. Nah ini. Nah, jadi nanti akan saya berikan linknya ini. Awalannya pasti off. Nanti Anda berikan on nanti supaya untuk mengaktifkan fitur ini. Ya, bisa untuk menerima email dari web server untuk SMTP fasilitas SMTP seperti itu ya. Jadi bisa untuk mengirim email yang notabene-nya tidak langsung menggunakan aplikasi Gmail seperti itu, tapi menggunakan aplikasi sendiri yang Anda buat. Dan ini kan Anda membuat aplikasi sendiri ya dari yang Anda sudah buat di web e-commerce-nya ya. Nah, ketika sudah selesai, jadi artinya nanti Anda sudah membuat untuk menyiapkan email itu, kemudian Anda kembali lagi ke web Anda tadi, tinggal Anda editing aja sedikit ya di dalam index.php dan kirim. Nah, kalau Anda lihat di index.php-nya itu pada bagian formnya Anda sudah amati, di sini ada nama pemesannya, emailnya, subjeknya, total belanja ya. Itu semua sudah saya berikan ke Anda. Tinggal nanti Anda setting aja ya untuk bagian SMTP-nya seperti yang tadi barusan saya jelaskan. Nah, nanti untuk kirimnya ya sama ya, untuk kirimnya nanti Anda tinggal sesuaikan saja ya. Dan untuk database-nya ya, tadi kalau Anda mau ngelihat database-nya ya di sini ya. Nah, itu harus hati-hati. Ketika nanti kalau Anda mengakses pada bagian
mulai berbelanja yang ada tadi saya tampilkan di sini ya. Nah, ini kalau ada yang nggak nampil, Anda harus perhatikan yang ada di sini. Ya, jadi dia akan membaca database. Database kita kan menggunakan localhost, usernya menggunakan root, passwordnya kan masih kosong, karena saya nggak pernah men-setting untuk password. Jadi kalau di SAM Anda pribadi kalau ada password ya, berarti passwordnya diberikan di sini. Terus tabel produk ini ngambil dari tabel database-nya. Jadi dia membaca dari tabel produk yang ada di PHP admin tadi di sini, ya, tabel produk. Ini ya. Nah, dengan seperti itu semuanya sudah jelas, sudah saya sampaikan, tinggal nanti Anda buat dan itu nanti Anda check out ya, proses check out sehingga nanti untuk belanja teman-teman bisa melakukannya, termasuk nanti gambarnya juga diganti, semuanya diganti. Yang tidak ada kaitannya dengan toko Anda itu dihilangkan atau diganti. Ya, dan nanti yang ada di kaitan dengan toko Anda dilengkapi dan dibuat semenarik dan serapi mungkin dan sampai fiturnya berjalan. Nah, nanti untuk ngetesnya saya akan ada 2 testing ya. Yang pertama nanti ngetes dengan ngirim email ke saya ya. Jadi ngirim email ke saya. Jadi nanti yang sudah jadi ngirim email ke saya bahwa nanti pesanannya sudah selesai, sudah jadi. Ya. Dan yang kedua, testing yang kedua, nanti saya akan ajarkan hosting. Jadi nanti saya akan berikan cara hosting yang sederhana dan singkat. Anda bisa hosting, nanti web Anda bisa diakses melalui internet. Ya, kalau ini kan masih lokal, Anda harus selalu mengakses dengan nama localhost bla 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 bla. Nanti Anda bisa mengakses dengan internet. Ya, namanya dihostingkan. Itu nanti testing saya menggunakan 2 cara tersebut untuk mengetahui progres Anda, pekerjaan Anda sudah selesai atau belum. Makanya waktunya masih lumayan cukup panjang sampai masih ada beberapa minggu ke depan. Artinya nanti Anda di bagian database ini ya, database ini ya, di database ini saya minta Anda untuk sudah selesai ya di minggu depan ya, artinya dan yang ditampilan itu minggu ini diselesaikan ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman semua untuk apa namanya project yang sudah saya tentukan ini sudah saya sampaikan semua poin-poinnya. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa didiskusikan di grup ya. Harapannya dengan saya sampaikan video ini, teman-teman semua jadi lebih paham, lebih mudah mengerjakan. Begitu untuk teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya akhiri materinya.